Bagaimana jika saya katakan ada seorang pemain berusia 31 tahun yang menolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, menolak kesempatan mendapatkan gaji yang berlipat, dan justru memilih bergabung dengan klub yang baru akan mencicipi kerasnya panggung Liga Champions. Banyak orang mungkin akan menyebutnya ia gila, sebagian lagi mungkin menganggapnya sebagai keputusan yang terlalu beresiko. Namun bagi Luis Milla Manzanares, ini bukan soal uang, bukan soal popularitas, melainkan tentang satu kesempatan terakhir untuk mengejar mimpi terbesar dalam karirnya. Di balik transfer senilai 5 hingga 6 juta euro itu, tersimpan sebuah cerita tentang ambisi, tentang kepercayaan seorang pelatih bernama Cesc Fabregas, dan tentang seorang gelandang Spanyol yang percaya bahwa usia 31 tahun bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari babak paling penting dalam hidupnya. Lalu, mampukah Luis Milla menjadi otak permainan Como di Liga Champions? Apakah sentuhan Fabregas akan mengubahnya menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di Serie A musim depan? Dan bisakah proyek ambisius Como mengejutkan Eropa? Semua akan kita kupas tuntas dalam Dokumentasi Covers ID kali ini. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita sepak bola paling menarik, transfer paling mengejutkan, dan kisah-kisah inspiratif dari dunia sepak bola. Musim panas 2026 belum benar-benar dimulai. Namun, di balik tenangnya Danau Como, sebuah pergerakan besar pun sedang berlangsung. Tidak ada pesta perkenalan mewah, tidak ada drama negosiasi yang berlarut-larut. Hanya ada satu pesan sederhana dari seorang pelatih muda yang kini mulai menarik perhatian sepak bola Eropa. Saya membutuhkanmu. Dan pesan itu pun datang langsung dari Cesc Fabregas. Bukan kepada pemain bintang dengan harga puluhan juta euro, bukan pula kepada wonderkid yang sedang naik daun, tetapi kepada seorang gelandang berusia 31 tahun yang selama beberapa musim terakhir menjadi otak permainan Getafe, Luis Milla Manzanares, putra dari mantan pelatih timnas Indonesia bernama Luis Milla Aspas. Sosok yang mungkin tidak terlalu sering menghiasi sampul media olahraga internasional, tetapi justru menjadi salah satu pemain paling konsisten di La Liga musim lalu. Sepanjang musim 2025-2026, Milla pun tampil dalam 37 pertandingan bersama Getafe. Ia mencatatkan 10 assist, angka yang menempatkannya sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di Spanyol musim lalu. Bahkan berbagai laporan menyebutkan hanya sedikit pemain tengah La Liga yang mampu melampaui kontribusi kreatifnya. Namun angka bukanlah alasan utama Como menginginkannya. Fabregas mencari sesuatu yang berbeda. Ia membutuhkan pemain yang memahami ritme pertandingan, pemain yang tahu kapan mempercepat serangan, dan lebih pentingnya lagi, pemain yang mampu menjaga kontrol ketika menghadapi tekanan besar Liga Champions. Karena musim depan akan berbeda. Tidak ada lagi sekedar bertahan di Serie A, tidak ada lagi sekedar mengejutkan lawan. Kini Como akan memasuki panggung terbesar sepak bola Eropa, yakni Liga Champions, kompetisi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fabregas sendiri menggambarkan perjalanan timnya musim lalu sebagai sebuah pengalaman layaknya belajar di universitas sepak bola. Ia menyebutkan musim tersebut sebagai Football University setelah berhasil membawa Como lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Tetapi pelatih asal Spanyol itu pun sadar, Liga Champions bukan tempatnya belajar. Liga Champions adalah tempat bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, ia pun membutuhkan pemain yang sudah matang. Luis Milla sendiri memenuhi semua kriteria itu. Usianya memang 31 tahun, tetapi justru itulah nilai tambahnya. Fabregas tidak sedang mencari pemain masa depan, ia sedang mencari pemain yang siap membantu tim sekarang juga. Pemain yang bisa masuk ke lapangan dan langsung memahami tuntutan pertandingan tingkat tinggi. Dan menurut berbagai laporan media Spanyol serta Italia, Fabregas adalah sosok yang paling aktif meyakinkan sang pemain.
Ia berbicara langsung kepada Luis Milla, menjelaskan proyek yang sedang ia bangun, menjelaskan bagaimana perannya nanti, dan menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya sekedar tambahan skuad, melainkan salah satu poros utama permainan Como di musim depan. Banyak pelatih mampu membeli pemain, tetapi hanya sedikit yang mampu membuat pemain pun merasa dibutuhkan. Fabregas berhasil melakukan itu. Dan pada akhirnya, Luis Milla pun mulai melihat Como bukan sebagai langkah mundur, melainkan sebuah kesempatan. Kesempatan terakhir dalam karirnya untuk tampil di Liga Champions. Kesempatan untuk bermain di bawah salah satu gelandang terbaik generasinya. Dan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang sedang tumbuh menjadi kekuatan baru sepak bola Italia. Mungkin inilah yang membuat transfer ini terasa begitu menarik. Karena ini bukan hanya perpindahan pemain, tetapi pertemuan antara dua pemikiran sepak bola. Fabregas yang ingin membangun mesin baru, dan Milla yang ingin meninggalkan jejak terakhirnya di panggung terbesar Eropa. Dalam sepak bola modern, ada satu hal pertanyaan yang sering muncul. Apa yang paling menentukan keputusan pemain? Trofi, pelatih, atau uang? Bagi Luis Milla, jawabannya ternyata cukup mengejutkan. Karena di saat Como bergerak mendekati dirinya, ada tawaran lain yang jauh lebih menggiurkan. Datang dari Arab Saudi, yakni Al Nassr. Klub yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi destinasi bagi banyak pemain Eropa. Menurut laporan media Italia dan sejumlah diskusi transfer yang berkembang selama Juni 2026, Al Nassr menawarkan paket finansial yang jauh lebih besar dibandingkan proposal Como. Selain itu, Villarreal juga menunjukkan minat serius kepada gelandang Spanyol tersebut. Secara logika, pilihan paling mudah adalah Arab Saudi. Gaji besar, kontrak nyaman, karir menjelang akhir pun yang aman. Namun Milla justru mengambil jalan yang berbeda. Ia pun memilih proyek, ia memilih kompetisi, ia memilih Liga Champions, dan yang paling penting, ia memilih Cesc Fabregas. Sumber-sumber transfer menyebutkan komunikasi langsung antara Fabregas dan Milla menjadi faktor utama perubahan keputusan pemain. Fabregas tidak menjanjikan gaji tertinggi, tidak menjanjikan status superstar, tetapi ia menjanjikan sesuatu yang lebih menarik, peran sentral, kepercayaan penuh, dan kesempatan untuk memimpin permainan tim. Bagi seorang gelandang kreatif, hal itu seringkali lebih penting dibandingkan uang, terutama bagi pemain yang sudah memasuki usia 31 tahun. Dan Luis Milla pun tahu, kesempatan bermain di Liga Champions tidak datang dua kali. Jika menerima tawaran Arab Saudi, kemungkinan besar pintu menuju kompetisi elit Eropa pun akan tertutup selamanya. Namun, jika ia bertahan di Getafe, situasinya pun juga tidak ideal. Kontraknya tinggal tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Getafe pun menghadapi resiko kehilangan dirinya secara gratis. Selain itu, kepergian dari Mauro Arambari ke River Plate pun membuat lini tengah Getafe memasuki fase transisi baru. Dan pada akhirnya, semua pihak pun menemukan titik temu. Como dikabarkan menyelesaikan transfer di angka sekitar 5 hingga 6 juta euro. Angka yang jauh lebih kecil dibandingkan klausul rilis awal sebesar 20 juta euro. Bagi Como, ini mungkin salah satu pembelian paling efisien di musim panas. Dan bagi Milla, ini mungkin keputusan paling penting dalam karir profesionalnya. Dan bagi Fabregas, ini adalah pesan kepada seluruh Eropa, bahwa Como tidak hanya datang ke Liga Champions untuk menjadi peserta, namun mereka datang untuk bersaing. Kini pertanyaan terbesar pun mulai muncul. Apakah Luis Milla benar-benar mampu menjadi salah satu pilar utama Como di Liga Champions? Jawabannya tidak sederhana. Karena Liga Champions itu berbeda. Tempo lebih cepat, tekanan lebih tinggi,
kesalahan kecil bisa langsung dihukum. Tetapi jika melihat karakteristik permainan dari Luis Milla, ada alasan mengapa Fabregas begitu yakin. Milla sendiri bukan gelandang yang mengandalkan kecepatan. Ia bukan pemain yang gemar melakukan dribble spektakuler. Kelebihannya pun justru ada pada hal-hal kecil. Akurasi umpan, pembacaan ruang, ketepatan tempo, kemampuan mengatur sirkulasi bola, dan kecerdasan dalam memanfaatkan situasi bola mati. Dan musim lalu pun, 10 assist yang ia ciptakan bukanlah sebuah kebetulan. Banyak di antaranya lahir dari kemampuan membaca pergerakan rekan setimnya yang lebih cepat dibandingkan lawan. Fabregas sendiri merupakan mantan gelandang yang dibesarkan dengan filosofi serupa. Ia memahami pentingnya pemain yang bisa mengendalikan pertandingan tanpa harus banyak menyentuh bola. Dan itulah mengapa Milla dianggap cocok. Kehadirannya juga semakin memperkuat identitas Spanyol dalam skuad Como. Fabregas tampaknya sedang membangun tim dengan fondasi teknis khas sepak bola Iberia. Seperti hal penguasaan bola, mobilitas, dan kecerdasan posisi. Semuanya pun cocok dengan profil Luis Milla. Namun, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai ketika laga Anthem Liga Champions pun berkumandang. Karena di sana, ia tidak akan menghadapi lini tengah papan tengah La Liga. Ia akan berhadapan dengan pemain-pemain terbaik Eropa. Pertanyaannya bukan lagi apakah Luis Milla pemain bagus, tetapi apakah ia mampu naik ke level berikutnya. Dan mungkin inilah alasan transfer ini pun terasa sangat menarik untuk diikuti. Karena terkadang kisah terbesar dalam sepak bola bukan tentang pemain muda berbakat, tetapi tentang seorang pemain berusia 31 tahun yang memilih mimpi daripada uang dan memilih Liga Champions daripada kenyamanan. Dalam dunia sepak bola modern, tidak semua keputusan dibuat di atas lapangan. Sebagian keputusan pun terbesar justru lahir di ruang yang sunyi, di meja makan bersama keluarga, ataupun di percakapan singkat dengan agen. Bahkan dalam momen ketika seorang pemain duduk sendirian, memikirkan satu pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya ingin aku tinggalkan dalam karir ini? Dan mungkin pertanyaan itulah yang sedang dipikirkan oleh Luis Milla beberapa pekan lalu. Karena jika berbicara secara logika, jalan yang paling mudah sebenarnya sudah tersedia. Arab Saudi datang dengan tawaran finansial yang jauh lebih besar. Kontrak yang menggiurkan, stabilitas ekonomi, jaminan masa depan. Pada usia 31 tahunnya, banyak pemain mulai memikirkan bagaimana menutup karir dengan nyaman. Sebagian menerima bahwa masa-masa terbaik sudah berlalu. Sebagian pun memilih tempat yang menawarkan ketenangan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun Luis Milla pun memilih sesuatu yang berbeda. Ia justru mengambil jalan yang lebih sulit. Ia memilih kompetisi yang lebih berat. Ia memilih tekanan yang lebih besar. Dan ia pun memilih Liga Champions. Lalu mengapa? Karena ada sesuatu yang jauh lebih mahal daripada angka dalam kontrak, yaitu sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan diri. Kesempatan untuk merasakan atmosfer malam Liga Champions. Kesempatan untuk berdiri di tengah lapangan, mendengar anthem paling ikonik di sepak bola dunia, sambil mengetahui bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi. Mungkin inilah yang membuat kisah Luis Milla pun terasa begitu manusiawi. Karena pada akhirnya, setiap orang pernah berada di persimpangan yang sama. Antara memilih kenyamanan atau memilih tantangan. Antara mengambil jalan yang aman atau mengejar sesuatu yang membuat hati tetap berdebar. Dan terkadang, keputusan terbaik bukanlah keputusan yang paling menguntungkan, tetapi keputusan yang membuat kita tidak menyesal ketika suatu hari nanti melihat ke belakang. Luis Milla memahami satu hal, uang bisa datang dan pergi. Kontrak bisa berakhir, karir akan berhenti pada waktunya. Namun kenangan bermain di Liga Champions, kenangan menjadi bagian dari proyek ambisius seorang pelatih seperti Cesc Fabregas, kenangan membantu sebuah tim kecil bermimpi besar,
mungkin akan bertahan selamanya. Bagi para penonton Soccerverse ID, ada pelajaran menarik dari kisah ini, bahwa usia bukan alasan untuk berhenti mengejar impian, bahwa kesempatan besar pun terkadang datang justru ketika banyak orang menganggap waktu kita sudah habis, dan bahwa dalam hidup terkadang kita memang harus berani meninggalkan zona nyaman. Karena bisa jadi di balik keputusan yang paling menakutkan itulah tersimpan cerita terbaik yang akan kita banggakan sepanjang hidup. Dan mungkin beberapa bulan dari sekarang, ketika lampu stadion menyala terang, ketika lagu Liga Champions pun mulai terdengar, ketika Luis Milla berdiri di tengah lapangan mengenakan seragam Como, ia akan tersenyum kecil, bukan karena gajinya lebih besar, bukan karena statusnya berubah, karena ia tahu di usia 31 tahunnya, ia masih memilih untuk bermimpi. Dan terkadang itulah kemenangan terbesar seorang pesepak bola. Pada akhirnya, kisah Luis Milla ke Como mungkin bukan transfer paling mahal musim panas ini. Bukan pula kepindahan yang dipenuhi sorotan kamera atau perang tawar-menawar bernilai ratusan juta euro. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Ini adalah kisah tentang seorang pemain berusia 31 tahun yang menolak kenyamanan demi tantangan, menolak jalan yang mudah demi kesempatan untuk kembali merasakan panggung tertinggi sepak bola Eropa. Ini adalah kisah tentang kepercayaan. Kepercayaan seorang pelatih bernama Cesc Fabregas yang melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh banyak orang, dan kepercayaan seorang pemain yang yakin bahwa mimpinya belum selesai. Kini sorotan pun tertuju pada Como. Bisakah Luis Milla menjadi jenderal lini tengah yang membawa tim kejutan Italia itu pun bersaing di Serie A maupun Liga Champions? Bisakah sentuhan Fabregas pun melahirkan kisah dongeng baru di sepak bola Eropa? Atau justru tekanan kompetisi elit akan menjadi ujian terbesar dalam perjalanan mereka? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, sepak bola selalu memiliki cara unik untuk mengingatkan kita bahwa terkadang keputusan terbaik dalam hidup bukanlah keputusan yang membuat kita paling nyaman, melainkan keputusan yang membuat kita tetap berani untuk bermimpi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Luis Milla akan menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan oleh Como untuk bersaing di Liga Champions? Atau masih ada pemain lain yang harus didatangkan oleh Cesc Fabregas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai dokumenter sepak bola mendalam seperti ini, membahas kisah transfer, taktik, sejarah, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau, jangan lupa untuk tinggalkan like, bagikan video ini kepada teman-teman pecinta sepak bola kalian, dan yang paling penting, subscribe sekarang juga ke Soccerverse ID. Karena di Soccerverse ID, kita tidak hanya membahas gol, trofi, ataupun statistik. Kita menghidupkan kembali cerita, ambisi, air mata, dan mimpi yang membuat sepak bola pun menjadi olahraga paling dicintai di dunia. Terima kasih telah menonton, dan saya pun pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Soccerverse ID.